Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Francisca, NIM 19045056. Tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pada kali ini saya akan membahas tentang administrasi, supervisi, dan teknik supervisi. Yang pertama itu konsep dasar supervisi pendidikan. Pengertian dari supervisi pendidikan menurut Ametembon yaitu supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Adapun prinsip-prinsip supervisi pendidikan, yang pertama itu prinsip ilmiah. Pada prinsip ilmiah ini terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu kegiatan dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan dilaksanakan secara sistematis atau terencana. Yang poin B yaitu prinsip demokratis. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang poin C yaitu prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience. Memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Poin yang D yaitu prinsip konstruksi dan kreatif. Supervisi harus mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Menurut Piet Sabertian tahun 2008. Yang tiga yaitu tujuan supervisi pendidikan. Tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Yang keempat itu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi penelitian. Yang dimaksud dengan fungsi penelitian yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu fungsi penilaian. Yang dimaksud dengan fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan. Yang dimaksud dengan fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Yang keempat yaitu fungsi pembinaan. Yang dimaksud dengan fungsi pembinaan yaitu salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya materi 5 tentang peran supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya,
tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, konsultan, dan pemimpin kelompok. Yang selanjutnya, ruang lingkup dari supervisi pendidikan. Terbagi ruang lingkupnya terbagi menjadi 3. Yang poin A yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran. Yang B yaitu supervisi administrasi, di mana pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik. Yang C yaitu supervisi lembaga, di mana untuk supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Itu menurut Risnawati 2014. Selanjutnya itu prinsip supervisi pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu supervisi harus konstruktif dan kreatif. Maksudnya yaitu supervisi harus lebih berdasarkan subjek kolektif dari kelompok daripada usaha-usaha supervisor sendiri. Prinsip yang kedua yaitu supervisi harus dapat mengembangkan segi-segi kelebihan pada yang dipimpin. Maksudnya itu supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Prinsip yang ketiga yaitu supervisi harus dapat memberikan perasaan aman pada anggota-anggota kelompoknya. Di sini supervisi harus progresif dan supervisi harus didasarkan pada keadaan yang real dan sebenarnya. Prinsip yang keempat yaitu supervisi harus objektif dan sanggup mengadakan self-evaluation, di mana supervisi harus sederhana dan informal dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu peran kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah mempunyai beberapa peran penting. Di antaranya yaitu yang pertama, melaksanakan penelitian sederhana untuk perbaikan situasi dan kondisi proses belajar mengajar. Yang kedua, mengadakan observasi kelas untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, melaksanakan pertemuan individual secara profesional dengan guru untuk meningkatkan profesi guru. Yang keempat itu menyediakan waktu dan pelayanan bagi guru secara profesional dalam pemecahan masalah proses belajar mengajar. Yang kelima, menyediakan dukungan dan suasana kondusif bagi guru dalam perbaikan dan peningkatan mutu proses belajar mengajar. Yang keenam itu melaksanakan pengembangan staf yang berencana dan terarah. Ketujuh, melaksanakan kerjasama dengan guru untuk mengevaluasi hasil belajar secara komprehensif. Yang kedelapan, menciptakan teamwork yang dinamis dan profesional. Yang kesembilan, menilai hasil belajar peserta didik secara komprehensif. Materi selanjutnya itu proses dan teknik supervisi. Poin A yaitu proses supervisi pendidikan. Terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan supervisi diatur oleh supervisor agar pelaksanaan dapat terarah. Yang kedua itu pelaksanaan. Selanjutnya itu pelaksanaan. RIFAI tahun 1982 mengumumkan
pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua penilaian, yang ketiga deteksi kelemahan, yang keempat memperbaiki kelemahan, yang kelima bimbingan dan pengembangan, yang keenam evaluasi. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tujuan apa yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan supervisi akademik, sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar. Poin B yaitu teknik supervisi pendidikan. Di sini teknik supervisi pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama teknik individual. Yang dimaksud teknik individual adalah supervisi yang dilakukan secara perorangan. Teknik ini digunakan apabila masalah yang dihadapi bersifat pribadi, apalagi khusus atau sekret. Yang kedua yaitu teknik kelompok. Yang dimaksud dengan teknik kelompok yaitu teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Selanjutnya itu teknik langsung. Yang dimaksud dengan teknik langsung adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru-guru dengan jelas. Selanjutnya itu teknik tidak langsung. Yang dimaksud dengan teknik tidak langsung adalah pendekatan masalah pengajaran yang bersifat tidak langsung menunjukkan permasalahan, melainkan seorang guru bercerita mengemukakan permasalahan yang mereka alami atau cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.